Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hardianti, SPDGR, dari SMK PGRI Tanjung Raja, calon guru penggerak Angkatan 7 Ogan Ilir. Kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1 tentang pemahaman dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan di sana yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun Triloka Pendidikan, tiga semboyan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tut Buri Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang membangun dan memberikan dorongan. Adapun pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi ini terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari pertanyaan tersebut, yang saya percaya tentang murid sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu murid dituntut harus patuh dan menurut apa yang diperintahkan oleh guru. Murid memiliki keterbatasan dan hanya mendapatkan ilmu dari guru, atau yang disebut dengan teacher center. Dan saya memandang murid dengan sudut pandang yang sama. Dan yang saya percaya tentang pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya memandang kesuksesan pembelajaran ditentukan dengan tercapainya KKM atau kriteria ketuntasan minimal, dan menitikberatkan nilai kognitif atau nilai pengetahuannya sebagai prioritas. Dan saya menganggap pembelajaran dengan keadaan yang tenang, tertib adalah keadaan yang kondusif dalam belajar. Pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini merubah pemikiran saya bahwa murid bukan untuk dituntut, tapi untuk dituntut. Sebagai guru harus memandang ikhlas dan mengendalikan emosi terhadap murid, karena setiap anak bukanlah kertas yang kosong, tapi guru dapat menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks dirinya, dan menebalkan laku anak dengan konteks sosiokulturalnya. Dan saya lebih memahami dan menghargai perbedaan karakteristik belajar murid yang berbeda. Pendidikan berpihak, berpusat, dan berhamba kepada murid atau student center merdeka belajar. Dan guru bukan satu-satunya sumber belajar murid, dan murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan berkarya. Dan merubah perilaku saya dengan menilai murid tidak hanya menomorsatukan aspek kognitif atau pengetahuan, tapi juga aspek psikomotorik, keterampilan, dan afektif sikap anak. Dan setelah itu saya membuat kesepakatan kelas kepada murid agar terciptanya kenyamanan. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, dan merubah perilaku saya dengan menilai murid tidak hanya menomorsatukan aspek kognitif atau pengetahuan,
pengetahuan, tapi juga aspek psikomotorik keterampilan dan afektif sikap anak. Dan setelah itu saya membuat kesepakatan kelas kepada murid agar terciptanya kenyamanan dalam belajar. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, mengaplikasikan metode AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan dituntut. Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan nilai budi pekerti. Selanjutnya, yang saya dapat lakukan yaitu menebalkan laku murid dengan mengenali karakter melalui pendekatan komunikasi yang baik dan membuat pembelajaran yang menarik, menyenangkan sesuai dengan metode student center. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu 4C atau 4C: collaborations, kolaborasi, creativity, kreativitas, communication, komunikasi, and critical thinking atau berpikir kritis. Dan akhir presentasi ini saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang dapat segera